Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Lalatus Syarifah, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Karya Bahana Mandiri, Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum saya nanti melakukan observasi dan pasca observasi untuk supervisi akademik kepada rekan saya. Dan kali ini saya ditemani oleh salah satu rekan saya, Miss Nur Hasanah. Beliau adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris. Assalamualaikum Miss Nur. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Miss Nur? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Miss Nur. Alhamdulillah saya senang dengarnya Miss Nur dalam keadaan sehat ya Miss Nur. Baik Miss Nur, kali ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan Miss Nur di dalam kelas ya Miss ya. Dan pelaksanaan supervisi ini nanti tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang Miss lakukan di dalam kelas. Dan kenapa sekarang kita melakukan observasi terlebih dahulu, ini adalah sebagai langkah awal atau persiapan awal sebelum Ibu nanti melakukan pembelajaran di dalam kelas ya Bu ya, supaya nanti pas pelaksanaan supervisi Ibu lebih siap, lebih percaya diri, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak di dalam kelas. Baik, iya, santai aja kita Miss ya. Iya. Baik, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, saya tanyakan sebelumnya Miss ya. Nah, nanti ketika Miss mau melaksanakan pembelajaran, tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai? Untuk kesempatan kali ini tujuan pembelajarannya itu ada dua ya Miss ya. Yang pertama itu peserta didik mampu mengidentifikasi, kemudian yang kedua itu mampu mempraktekkan tentang materi asking for and giving opinion. Berarti tujuannya jelas ada dua ya Miss ya. Iya, mengidentifikasi dan siswa bisa mempraktekkan asking and giving opinion. Berarti ini masuknya ke dalam percakapan ya Miss ya. Speaking skill. Oke. Lalu bagaimana area pengembangan yang ingin dicapai Ibu nanti? Area pengembangan yang akan dicapai pada kesempatan kali ini adalah saya menginginkan siswa itu bisa mengembangkan keterampilan berbicaranya atau speaking skill-nya. Yang kita tahu siswa kita itu malu ya untuk berbicara, malu, kemudian mungkin karena limit kosakatanya gitu nih. Iya, jadi yang dikembangkan itu. Oke, berarti penekanannya nanti di skill bagian speakingnya ya Miss ya. Oke, baik. Nah, nanti untuk pembelajarannya bagaimana Miss? Apa saja yang akan dilakukan Miss nanti, entah itu dari strateginya, mungkin kemudian model pembelajaran atau metodenya seperti apa? Model dan strategi yang saya pakai ini adalah problem based learning. Kemudian strateginya nanti adalah mereka bikin diskusi kelompok, kemudian ada tanya jawab, ya, berbasis high order and thinking skill. Berarti ada penugasan individu, ada juga penugasan kelompok seperti itu Miss ya. Oke, baik. Nah, baik. Nanti untuk media pembelajarannya seperti apa Miss? Apa nih yang mau digunakan? Untuk media pembelajarannya di sini nanti ada laptop, kemudian ada smartphone untuk siswa-siswanya, kemudian saya menggunakan sumber belajar buku paket bahasa Inggris kurikulum 2013 edisi revisi. Kemudian nanti akan saya tampilkan gambar, kemudian video yang terkait dengan asking for and giving opinion, kemudian nanti ada PowerPoint dan lembar kerja pesannya. Wah, keren Miss Nur. Berarti Miss Nur bukan hanya sekedar dari buku textbook aja ya Bu ya, tapi Ibu juga menggunakan unsur TPEC nih, memanfaatkan teknologi ya, untuk abad pembelajaran abad 21 ini. Wah, luar biasa. Sesuai dengan karakter siswa kita ya. Betul, baik. Nah, kira-kira untuk pelaksanaannya ini kapan Miss siapnya untuk dilaksanakan? Insya Allah besok di jam pertama itu di jam 7.00 sampai 8.20 itu ada di 12 TKJ 1 hari Jumat 12 TKJ 1. Baik, kira-kira cukup ya Miss untuk percakapan observasinya. Nanti setelah Miss melakukan supervisi akademik, kita masih akan ada lanjut percakapan lagi dari Miss, dialog lagi terkait dengan pasca observasi yang sudah dilakukan Miss di dalam kelas. Namun sebelum diakhiri, ada satu pertanyaan lagi yang mau saya tanyakan sama Miss nih. Apa nih yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Untuk kali ini yang saya dapatkan setelah percakapan ini, saya tuh merasa merasa siap
itu ya karena perencana pembelajaran ini kemudian saya merasa lebih percaya diri nanti ketika masuk karena kita udah merasa siap untuk masuk kelas. Baik, luar biasa Miss Nur ya. Jadi sudah yakin, udah Insya Allah mantap yakin. untuk bisa melakukan Ya. pembelajaran di dalam kelas karena semuanya sudah dipersiapkan dengan baik ya Miss ya. Baik, terima kasih Miss untuk hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran yang Miss lakukan besok berjalan dengan lancar. Ya, amin. Terima kasih Miss Nur. Assalamualaikum. Salam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Fine, thank you. Who is absent today? Who is absent? Oh, Nobody absent today, yeah. Okay, before we start our lesson, please pray. Who wants to lead our lesson? Siapa memimpin doanya? me. Ya. Before we study, we must pray together so we can get the option. Time start. Okay, let's sing Indonesia Raya and kita kami. Want to lead the song? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Now we start for learning about asking and giving opinion, but before that I have a song for you. Ya, ini Madu dan Racun. Ya, let's practice it. Ya, lagunya seperti ini. Madu and amade udu, bisa kan? Racun RACUN. Madu dan racun amade UDANERACUN, bisa kan? Oke, let's practice. Oke, 1, 2, 3. Madu sudah relax semuanya nih? Sudah relax ya? Oke, hari ini kita mau belajar tentang asking for and giving opinion. But before we start our lesson, please look at the picture. Can you see this picture? Yes. Yeah. What do you see? What the picture? What do you see? Online learning. Yeah. What do you mind? What do you mind if you see about online learning? What do you mind? In my opinion, Sorry, what's your name? Virgi. Yeah? Okay, Virgi. What do you mind if you see the online learning? in my opinion, COVID-19 makes it difficult for students to get good learning because they only study online, no face-to-face, and of course they don't get pocket money. Oh, they don't pocket money. If you online learning, so you cannot get
your pocket money, yes? Bokeh dong jadinya ya. Kira? I don't like online learning because firstly it is complicated Complicated, yes, complicated. and also online learning use up to a lot of internet. Online learning use a lot of internet. So there are some arguments, yeah. There are some arguments about online learning, yeah. Some say that you agree with the online learning, and some against of online learning. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ya. Ada yang suka sama yang tidak suka online learning. Oke, hari ini tujuan pembelajarannya adalah nanti kita menganalisa fungsi sosial, kemudian struktur bahasa, kemudian melakukan gambaran umum tentang ungkapan asking for and giving opinion. Ya, nanti di akhir pembelajarannya kamu bisa mengkomunikasikan, mempraktekkan ya tentang asking for and giving opinion. Okay, this is our quote today. Yeah, English is fun. Okay, please read all these sentences. Okay. English. 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 I love English. In my opinion, I think everybody should at least speak 2 languages. Why do you think that? I think learning another language makes you smarter. I think there is a better reason for learning another language. Really? Do you really think so? Yes, as I see it, Julie deserves the promotion more. But Walter has been here at the company longer. In fact, that is true, but in my point of view, Julie is much more qualified. Video. Yes. Yes. Okay. What can you learn? What are they talking about? What are they talking about? The first one or the second one? The first one. First one. Well, he said speak the language make you look smarter. Yes. Speak language is not learning other language. Yeah. What are you talking about? I see. Yes. The more language you study, the better job you can get. Yeah. The more you Language study, language study and the more, better job the better job. you can get. Yeah. Okay. In the video, they are talking about how to ask opinion and giving opinion. And this theme, ya, temanya adalah apa? Learning other languages. Can you see what language that they are discussing? Yes. What language? Yes, Japanese. Yeah. Okay. Have you write down about the sentences from the video? Okay. I read one Yeah. exercise. Yeah. Can you say the sentence from the video? Sentence. Yeah. Oh, bro. Apa yang bisa diambil tadi dari videonya? Studying another language can Oh, exercise yang tadi brain. ya. After you watch the video, what will you do after you watch the video? Maybe you can, if you want to give your opinion, so you use the expression of the opinion. For example, tadi ada contohnya ya. Apa contohnya? If you want to give opinion, what is it? I think, and then In my opinion. in my opinion. Terus ada lagi? Ada lagi? In my point of view. Iya, in my point of view ya, ini juga cara untuk memberikan pendapat. Oke. You have question? You have question about this? Ada pertanyaan? Maybe you want to talk about what is the purpose? Ya, tujuannya apa sih? What is the genetic structure of the asking for and giving opinion?
Oke, di sini Ibu kasih ya, what are they talking about? You have explained about the video. Nah, ini tadi yang ada di videonya ya, dialognya ada di video. Who would you like to read this? I never know that you are interested in other language. In my opinion, I think everybody at least speaks two languages. Why do you think that? I think learning another language makes you smarter. How does learning another language make you smarter? Learning another language is exercise for your brain. Exercise for the brain. Are you serious? Yes, I'm serious. Ya, bagus sekali ya pronunciation-nya. Maybe some of you will get good pronunciation if you more practice, more practice about English. Yeah. Is there any difficult words in the dialogue? In this dialogue? Are you understand about this dialogue? Iya. Are you studying Japanese? Apakah kamu belajar bahasa Jepang? In my opinion, I think everybody at least speaks two languages. In my opinion, it's a judgment, viewpoint, or statement that is not conclusive, rather than fact which are statement. Oh yeah. Opinion is about the argument, yeah. Okay, the second one. What will you say if you want to ask an opinion? How do you feel about? In your opinion, what do you think about? And what's your opinion on? Okay, I think we have to find this information with your group ya. Saya pikir kamu nanti cari informasi ini dengan grup. Okay, please make a group of 5. The first group here, the second, here, and the third group. Yeah, oh, please. Please answer all these questions. Kamu coba cari tahu apa kira-kira jawaban yang ada di depan. Do you know what opinion you say ya? I'll give you 10 minutes. Cari informasi dari Ya. struktur dan membahas ini digunakan untuk memberikan pertanyaan. Ada di Okay, the first is the definition of opinion. What is opinion? Yeah, the second one is the expression. Yeah, the expression of asking opinion. Okay, which group finish answering this question? Which group? Siharanis group? Yeah? Okay. We have one group here who has finished answering the question. Yeah. An opinion is a judgment, viewpoint, or statement that are not conclusive, rather than fact is on the true statement. Oh ya, opinion is judgment or viewpoint ya. Jadi opini itu bisa sebuah pandangan ya kan, pendapat itu sebuah pandangan, sebuah alasan ya. Oke, the second one. How do you feel about? Ya, how do you feel about? Ya betul. Terus In your opinion, in your opinion. what do you think about? Ya. And what's your opinion on? Ya itu ada. Oke, jadi language feature atau the general structure of the opinion itu bisa juga pro kan, opini pro, opini yang mendukung, opini yang tidak mendukung, ya pro dan kontra, kemudian conclusion juga bisa ya. Itu termasuk juga opini. Oke, I think all of you can get the information about this, and I have the LKPD. Saya punya lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan ya per kelompok nanti LKPD-nya. Ya.
Let's check. Okay, number one. Wants to read number one, please? Yeah, how about this group? Hasbi? Baca dialognya apa soalnya? Madita, starting next week, student will take turn to deliver an English speech during the flag ceremony. Sino, Billy, Madita, Absolute, what do you think? Sino, Okay, what is your answer? How about the others? How about the others? D. How this group? A, yeah, A. The correct answer is A. I believe it can improve the students' English skill. Yeah. Next to the part 3. Complete the following dialogues using the expression of asking for and giving opinion with your own words. Yeah. What do you think we should do to save energy? Ya, please using your own words. Gunakan kata-kata sendiri ya. Gunakan kata-kata sendiri. Okay, I'll give you 5 minutes. 5 minutes. Okay. Finish. Yes. Okay. Number 1 who wants to answer. Number 1. Zizan. Number 1, please. Yeah. What do you think we should do to save energy? I think we should reduce the use of it. Iya. How about the others? Yang lain mana? What do you think you should do to save energy? Apa yang kamu pikirkan seharusnya kita lakukan untuk menghemat energi? Iya, Mas. I think, jangan lupa ya pakai I think. We must use the use of it. Okay, the second, more road. Apa itu? Jalan yang cukup, ya, untuk pengendara, ya, sebagai kebutuhan. Ya, just one of them. Ya, ini salah satu situasinya. And make dialogue. Ya, using the expression of asking for and giving opinion. Okay, I'll give you 10 minutes. It's enough. Ya, okay. Please do it with your friends. Pasangan berdua. Oh. Latihan aja dulu. Are you ready? Yes. Come up. Yes, please. Hey, what do you think? Our canteen scholar salary and there is an option. Honestly, I'm wrong for it. The current choice is to be much more additional. Alright, I feel like if the canteen offer more salad, small games, and some fresh fruit, so will be better for us. Absolutely, it's better. We have to access a lot of food, especially in the school. And thinking about the delivery, improv, focus during classes, better energy level, and overall better study. It's more than that. If you choose the healthy food, that can contribute positively a learning and academic performance. But do you think the other is gonna unlock with this idea? Yes, I guess so. I think who doesn't want a better food? If you eat pizza and you get, I guess, soup is better than pizza. So for me, it's just not about the test, it's about our health. Maybe we should gather some opinion from classmates and other class so we can propose to the teacher. But okay, hey, can change the canteen food option. That was great. Let's see if we can change the school. Alright, we did it. Okay. Yes, one situation that
much better. You know English much better. What else? Is there any benefits? Keuntungannya kalian belajar kan sih? Keuntungannya? Keuntungan? I can use degree and I think I'm gonna in my real life. Oh, you can use in your real life. If you have a discussion, yeah, you have discussion, so you use this expression, yeah. You have get better understanding about this. Udah mengerti, udah paham tentang materi ini? Udah siap? Yes. Alhamdulillah. Okay, the last question. What do you think about the activity today? Yeah. It's green. Apa? Green. Green? Green. What do you mean by green? I mean it's good. Oh, it's a good activity. Apalagi? What can you get? What can you get from this activity today? What can you get? Apa yang sudah kamu pelajari? Apa yang sudah kamu dapat hari ini? Confidence Yes. to learn English. Learn English or learn about the asking opinion and then giving opinion and then And you can more confidence in front of class. confidence about In front of performing. Yes. Okay, thank you, students. I think we should stop now. I think we should stop now for this material. Okay, is there any difficult for learning this? Ada kesulitan? Little bit. Any question? Yes, little bit. Little bit. What is the difficulty of learning this? Well, it's just a language, I guess. Yes. English is maybe English is easy, but for me it's kind of difficult. Yeah. It seems easy. Yeah, it seems easy, but it is a little bit difficult. All but the others, do you have any difficulty for learning this? Kalau yang ini kira-kira apa kesulitannya? Pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Oh ya, cara bacanya sulit ya. You cannot read how to pronounce ya, cara pengucapannya ya mungkin ya. Jadi little bit. Ada lagi kesulitannya? Oh ya, the meaning of the words ya, artinya. Terus apa lagi? Lack of vocabulary ya tadi ya, kurang vocabulary-nya ya, kosakatanya kurang. Ya. To solve this difficulty, you have to more pronounce all the vocabulary at home. Ya. Maybe you memorize one word every day. Ya. Jadi jangan cuma kalau belajar bahasa Inggris itu kan harus hafal gitu ya, hafal one word satu hari, one word one day, ya. And you learn how to pronounce this, ya. Itu mungkin cara mengatasi permasalahan yang kamu hadapi untuk belajar bahasa Inggris ya, cara pengucapannya, kosakatanya dan lain sebagainya. Okay, I think that's enough for today. Yeah, the next meeting we will have another lesson. Yeah, it is about the conditional maybe. Yeah. Thank you for your attention. And say Alhamdulillah. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Eva? Alhamdulillah sehat Bu Ibu. Nur Hasanah. Alhamdulillah sehat. Di pendampingan individu kali ini nanti Bu Eva akan melakukan observasi di kelas Bu Nur Hasanah. Nah, boleh saya tahu Ibu mengajar Bahasa Inggris. bahasa Inggris. Nah, nanti dalam proses observasinya silakan Bu Eva menggunakan waktu sebaik-baiknya, menggunakan hasil observasinya sebagai satu bahan refleksi kita semuanya. Nah, nanti Bu Eva bisa melaksanakan wawancara pasca observasinya dengan Bu Nur Hasanah.
Nah, saya selaku PP menyerahkan waktunya kepada Bu Eva. Nah, terima kasih Bu Eva, Bu Nur Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Lailatul Syarifah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Karya Bahana Mandiri Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan rangkaian akhir atau tahapan akhir dari supervisi akademik, yaitu percakapan pasca observasi. Yang pada kesempatan kali ini saya masih bersamai dengan Ibu Nur Hasanah. Baik, Assalamualaikum Bu Nur Hasanah. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, Bu Nur, hari ini saya minta waktunya sebentar ya. Ya, kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi, yang mana pasca observasi ini merupakan rangkaian atau tahapan akhir dari supervisi akademik yang sebelumnya kita lakukan. Ada praobservasi dan observasi. Nah, yang terakhir ini adalah pasca observasi, yang mana tujuannya adalah untuk melakukan refleksi dan mengevaluasi hasil pembelajaran yang Ibu lakukan saat di kelas kemarin, Ibu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan nanti yang ingin saya tanyakan kepada Miss. Saya mohon waktunya ya, Miss ya. Oke, siap Miss. Baik, yang pertama, gimana nih perasaan Ibu terkait jalannya proses observasi yang sudah dilakukan kemarin? Awalnya sih deg-degan ya Miss ya, gitu. Tapi ya berjalannya sih setelah itu senang juga. Ada deg-degan, ada senang ya. Baik. Deg-degannya mungkin karena dilihatin ya Miss, Iya, seperti biasanya. betul. Iya, baik. Nah, pada saat percakapan praobservasi, Miss kan mengutarakan ada 2 area pengembangan yang akan dilakukan di pembelajaran Miss di kelas itu ya. Boleh diceritakan kembali seperti apa? Area pengembangannya pada saat itu saya menginginkan ada 2 yang Miss, pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan itu siswa diharapkan bisa mengidentifikasi ungkapan-ungkapan asking for and giving opinion, kemudian bisa mengidentifikasi social function and gender structure. Dan pada area pengembangan keterampilannya itu siswa mampu menyusun dan mempraktekkan ungkapan-ungkapan asking for and giving opinion. Baik, berarti area pengembangannya ada 2 ya, Ada Miss, 2, ya, betul. pengetahuan dan keterampilan. Keterampilan. Baik, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan tersebut sudah dicapai saat pembelajaran di kelas? Yang saya lihat ya Miss ya, pada area pengembangan pengetahuan itu hampir semua itu bisa memahami, hampir semua siswa bisa memahaminya ya Miss, ada pengetahuannya. Namun pada area pengembangan keterampilan berbicaranya ada sebagian siswa yang bisa menyusun dan mempraktekkan. Berarti kalau untuk area pengetahuannya hampir semuanya bisa. Tapi untuk keterampilannya baru mungkin sebagian saja. Baik, kalau misalkan itu dibentukkan ke dalam persentase, kira-kira keberhasilan itu, ketercapaiannya ada di angka berapa persen? Kalau yang saya lihat itu ya Miss ya, ada di 60% Miss. 60% ketercapaiannya. Baik, boleh dijelaskan yang dimaksud dengan 60% itu seperti apa? Kalau dilihat dari jumlah siswa ya Miss ya, yang saya lihat itu ada 36 siswa ya Miss. Kemudian laki-laki itu ada 19, kemudian perempuan ada 16. Yang saya lihat itu hampir semua laki-lakinya itu bisa aktif dalam melakukan kegiatan pembelajaran seperti mengerjakan LKPD, tanya jawab, kemudian membuat dialog kompetensi tujuan pelajaran tersebut gitu ya Miss ya. Tapi yang saya lihat itu perempuan kurang aktif gitu ya Miss ya. Jadi saya lihat di situnya ya persentasenya. Jadi presentasinya dilihat dari jumlah keaktifan siswa ya Iya, Miss betul, ya. Miss. Jadi yang laki-laki jumlahnya lebih banyak dan mereka lebih aktif ya daripada yang perempuan justru malah terlihat pasif ya. Baik. Betul, Miss. Iya. Kira-kira kenapa hal itu terjadi Miss? Yang saya lihat kendalanya itu sebagai guru bahasa Inggris kan diharapkan kita bisa berbahasa Inggris ya Miss ya. Jadi saya menggunakan bahasa Inggris itu dalam pembelajaran dengan tujuan supaya mereka itu bisa melihat contoh gitu ya, bahwa belajar bahasa Inggris itu emang harus menggunakan bahasa Inggris. Namun demikian kendalanya itu banyak anak-anak yang kurang paham, baik itu masalah penjelasannya, instruksinya gitu. Apa yang saya omongin mereka kurang paham gitu ya. Terus kendala yang lain lagi itu ada beberapa
siswa yang malu, Miss. Iya. Yang malu mengungkapkan kata-katanya, mungkin karena mereka itu kurang motivasi gitu ya, terus mungkin mereka kurang bisa untuk pengucapannya gitu ya, limit kosakatanya gitu ya, Miss. Berarti Itu kendalanya, Miss. oh iya baik, berarti kenapa anak-anak banyak yang pasif seperti itu ya, terkendala karena bahasa seperti itu ya Bu ya, Bahasa. karena mungkin lack of vocabulary, kurang kosakata, kemudian malu-malu seperti itu ya Bu ya. Baik. Nah, kalau misalkan tadi kan saya menanyakan presentasinya anak itu kemarin ada di berapa persen. Nah, kalau keinginan Miss sendiri, kira-kira ada nggak kemungkinan untuk dinaikkan ke levelnya ke berapa persen seperti itu? Sebagai guru saya pengen 100%. 100% Iya, ya, luar 100%. biasa sekali Miss. Pengen semua anaknya bisa ya Miss ya. 100% berhasil. Baik itu pengetahuan maupun keterampilannya. keterampilan. Iya, luar biasa, keren. Baik. Nanti untuk menaikkan ke level 100% itu, kira-kira rencana apa yang mau Miss lakukan? Saya mempunyai rencana dari kendala-kendala yang saya lihat itu ya, Miss ya, yang yang malu, kemudian kurang bisa pengucapannya. Saya pengen rencana nanti saya ingin memotivasi lagi gitu, Miss ya, pada saat pembelajarannya. Kemudian saya ingin juga ada repetition, Miss. Repetition nanti setiap ungkapan-ungkapan saya ulangi lagi supaya mereka terbiasa. Kemudian saya juga pengen mix language atau bilingual gitu, Miss. Ini enggak all English dalam pembelajarannya. Jadi saya akan campur bahasa Inggris sesuai dengan paham. Kemudian yang terakhir satu lagi Miss, one day one word. Yang saya lakukan itu one day one word, satu kata satu hari sesuai dengan jurusannya. Keren Miss, luar biasa. Jadi Miss merencanakan ada 4 kegiatan ini ya untuk pelaksanaan kedepannya. Yang pertama tadi ada one day one word, kemudian ada repetition, mungkin pengulangan kata atau mungkin ungkapan-ungkapan ya dalam pembelajaran seperti itu ya Miss ya. Kemudian mungkin memotivasi, dan yang terakhir itu adalah mix bilingual ya, menggunakan 2 bahasa supaya anak tidak kebingungan seperti itu ya Miss. Oke baik, keren, luar biasa Miss. Nah dari keempat rencana itu kira-kira mana yang paling mungkin lebih dulu dilakukan sama Miss? Saya inginnya one day one word, Miss. One day one word. Sesuai kemampuan. One day one word, karena memang anak itu harus diutamakan adalah kosakatanya, dalam penguasaan kosakata. Baik. Nah untuk kedepannya kira-kira kapan nih untuk kira-kira rencana Miss ini bisa dilakukan? Karena ini sudah akhir semester ganjil ya Miss ya, insya Allah saya laksanakan di awal semester genap. Awal semester genap. Oke Miss, luar biasa untuk refleksi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Miss rencanakan nanti betul-betul terrealisasi dan bisa membantu anak mengembangkan baik potensi pengetahuan maupun keterampilan Miss ya. Amin ya Rabbal. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi nanti ya Miss ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Eva sudah melaksanakan kegiatan observasi, kemudian kegiatan pasca observasi juga. Nah, dari kegiatan itu apa yang Bu Eva dapatkan dari Bu Nur Hasan? Baik, sebelumnya kan kita sudah melakukan praobservasi terlebih dahulu ya Bu. Saya belajar mengetahui rencana apa yang akan dilaksanakan pada pelaksanaan observasi oleh Bu Nur Hasanah. Dan ketika observasi di dalam kelas ya alhamdulillah saya sedikit demi sedikit mengikuti pola pembelajaran yang dilakukan sama Miss Nur Hasanah. Saya mengobservasi sesuai dengan pengetahuan yang saya tahu. Kemudian ya alhamdulillah semuanya berjalan lancar observasinya ya Miss ya. Dan anak-anak juga alhamdulillah senang berada di kelas Miss Nur Hasanah. Oke. Nah, Bu Nur Hasanah, saya selaku pengajar praktik mengucapkan terima kasih banyak karena Ibu sudah membantu Bu Eva dalam pelaksanaan observasi ini. Mudah-mudahan dari kegiatan observasi kelas ini ada satu hal positif yang mungkin bisa kita ambil bersama, dengan harapan apa yang baik kita bisa terapkan di kelas kita. Itu saja Bu Eva, Bu Nur Hasanah, catatan dari saya. Mudah-mudahan di kegiatan PI nanti segala sesuatu yang belajar berjalan dengan lancar. Amin.